ini kan hanya satu yang tidak bisa berubah, Al-Quran. Iya. Kita kan orang Islam ya. Iya. Nah, kita Muslim, di kepala kita hanya satu yang tidak bisa berubah di dunia ini, Al-Quran. Ya kan? Kalau yang lain itu masih bisa ada celahnya. Iya. Tergantung kemampuan pembuat kebijakan. Yang di sini ada bupati. Iya. Bupati yang punya wewenang. Nah, bupati yang punya wewenang dan membuat kebijakan. Iya. Lagi kan kalau visi misi Bapak ini yang paling utama lah pasti Pak ya. Lagi kalau zaman sekarang kan kita udah ada digitalisasi gitu Pak ya. Karena kedepannya kita kan bicara ke depan juga digitalisasi. Jadi mungkin Bapak sebenarnya punya gambaran gimana nanti mengaplikasikan digitalisasi ini di dunia pendidikan atau dunia ini. Mungkin ada sedikit gambaran. Yang paling penting sih kalau kita rasa itu monitoring dan menyampaikan informasi kan gitu Pak. Jadi kalau programnya Bapak juga udah hebat nih, kita rasakan udah inilah, udah apa adanya. Nah, tapi kan kalau penyampaiannya itu yang saya rasa yang saat ini yang jadi bermasalah, apalagi ruang lingkupnya ke Labuan Batu ya Bapak tahu sendiri luasnya sampai ke Sungai Brobang sana sampai gimana. Mungkin ada sedikit bocorannya kira-kira. Ini kalau kita ambil satu sisi, sisi yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu dari kecil sampai dewasa. Kalau di sini sampai ke tingkat SMA. Di 2000 berapa kita siapkan semua SMA di Labuan Batu ini berbasis kepada komputer. Oh, digitalisasi Pak ya? Sudah pakai wifi, ribuan unit komputer kita beli untuk menyiapkan generasi muda di tahun 2010, 2013, 2015 itu untuk mereka menjadi masyarakat 4.0 untuk menyiapkan, kita menyiapkan apa? Maka pendidikan kita berbasis kepada kemampuan. Ketika sekolahkan kita berikan beasiswa lebih besar dari bidik misi. Itu sampai hampir 5.000 orang. Saya tantang anak-anak muda di zaman itu. Masa depan Anda nuklir. Siapa yang mau dapat sekolah tinggi teknologi nuklir akan dapat laptop dari bupati. Akhirnya 3 anak muda yang mengambil sekolah tinggi teknologi nuklir. Saya tidak tahu di mana. Yang saya dengar mereka satu orang sudah bekerja di pabrik nuklir ini ya. Bupati atau Kabupaten Labuan Batu tidak putus tenaga seorang ahli nuklir, tetapi dia adalah Indonesia, kelahiran Labuan Batu. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai aset Labuan Batu, aset negara Republik Indonesia. Iya, betul. Saya tantang kepada anak ketiga yang anak SMA bahwa setiap orang yang mau masuk sekolah industri perkapalan akan saya berikan laptop seharga 7 juta zaman paling tinggi lah laptop karena generasi masa depan kapal selam dan perkapalan. Sekolah teknologi perkapalan itu ada di Surabaya, tapi insya Allah sampai 5.000 orang yang dapat beasiswa tidak ada yang bisa masuk ke sana. Mungkin nanti kita tantangan. Masa depan itu di laut. Ya kan? Masa depan kita itu di laut. Kita belum kelola laut secara maksimal. Kita punya laut di Sungai Brobang. Iya, Sungai Brobang. Kita hanya bisa membawa nelayan berlayar hanya paling 2 mil dari bibir pantai. Lebih dari situ tidak bisa. Kapalnya terkendala modal, terkendala hasil yang didapat tidak bisa disimpan. Dan pengetahuan. Ya. Maka ada puluhan anak yang sekolah di, setahu saya di Denpasar, saya kira sudah tamat. Denpasar, Manado, Patibura, ambil industri perikanan. Jadi bukan kita hanya melihat hari ini, kita melihat tidak bisa dikatakan. Hari ini kita punya sepeda motor, kita punya motor. Itu bergerak dinamis. Tapi sebuah pemerintahan
dibuat pemerintahan itu adalah welfare state, negeri sejahtera itu dengan Iya. tapi ini tujuan. Agak serius sedikit ya, ini Oh, nggak apa-apa. supaya paham tuh ini. Itu iya pengetahuan juga buat kami yang muda-muda ini. Iya, benar. Banyak yang kami nggak tahu masalah industri seperti yang Bapak bilang tadi, kelautan, kapal selam. Hari ini kita mau buat 12 kapal selam. Ribuan insinyur kita disekolahkan ke Amerika. Iya. Ada saya dengar itu sampai 1.500 insinyur disekolahkan untuk membuat kapal bisa di Surabaya. Kalau dulu anak Labuan Batu bisa masuk situ, lapangan kerjanya sudah jelas. Iya betul. Kapal selam tak dibutuhkan di Labuan Batu. Iya, benar. Iya. Nah, iya kan? Kapal selam ini. Itu dari Palembang itu. dulu. Palembang, ya. Oh, bentar lah Bapak ini Sumatera Selatan ya bersama. Tapi itu loh tadi kan kalau Haji Sigor ini memang udah punya pengalaman. Iya, wawasannya lebih. Wawasan lebih Oh, iya. besar. Jadi kalau dalam kita lihat tadi di 2010-2015, padahal itu nggak ada di visi-visi Oke, sebelumnya Pak makasih ya. ya. Tapi selalu ada jalan ya Pak, selalu ada jalan. Ide-ide itu muncul saat berjalannya waktu ya Pak. Berjalan dengan waktu ya. Jadi kalau ada yang kasih masukan Bapak, tapi ada solusi. Tak bisa kita menyiapkan manusia ini pintar. Iya betul. Dia pintar kalau berubah jadi tidak punya moralnya tidak bagus, dia jadi culas. Iya, betul. Maka pendidikan di Labuan Batu ini kita buat nanti kita buat Labuan Batu ini pendidikan dunia sejalan dengan pendidikan moral. Moralnya ini agamanya. Iya betul. Agama di sini ada 5 kan. Iya. Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Muslim, Konghucu. Jadi 5 agama ini mendidik anak-anak dari segi moral. Bupati menyiapkan ilmu pendidikannya supaya dia orang yang pintar tetapi punya moral. Kalau dia orang baik tapi tidak pintar dibodoh dewan. Iya. Tapi kalau orang dia pintar tapi tidak bermoral, culas, licik. Tulas. Nah, Jadi harus seimbang. Iya. mana mau kita? Sing. Di dunia wal akhirat. Ya, Alhamdulillah. dunia dan akhirat. Nah, Iya. itulah kita buat bahwa ada Labuan Batu mengaji, ada sekolah Iya. minggu, Iya. tujuan itu. Iya. Bukan untuk hari ini. Depannya. 100 tahun pemerintahan Republik Indonesia 2045 katanya kita sudah bebas lagi. Ngomong-ngomong Pak, ini minumannya udah datang nih Iya. Pak. Iya, kita santai Kita dulu, minum dulu, minum dulu, agak menyegarkan tenggorokan ini. Jadi mudah-mudahan kita melihatnya tidak hari ini. Iya. Kalau hari ini, betul. Jadi kan begini. Orang sudah mengejar 4.0 Iya. dengan digitalisasi. Di saat itu kita belum punya apa infrastruktur, padahal kita sudah siap Iya. 2013. Digitalisasi di tingkat SMA itu tidak bisa mengubah cepat manusia itu, Iya. lambat. Pasti ya. Kalau tak berkesinambungan, apa yang kita buat hari ini, besok berubah, kapan mulai? Ya, Iya betul. Kita lanjut ya. Ini Pak. Waktu Bapak dulu menjabat. Ini kita Flashback sedikit belakang aja ini ya. Bukan mau ngomongin apa-apa ya, Pak. Karena banyak. Seperti contohnya adik saya, adik sepupu saya kan. Dulu ada program dari Bapak beasiswa dan alhamdulillah dia dapat sampai hampir tamat, sampai masa Bapak jabatan habis. Jadi itu program, apakah akan Bapak lanjutkan kembali ataukah ada yang lebih baik lagi? Wah, pasti lebih baik, Sih. pasti lebih baik. Iya. Yang saya siapkan waktu saya membuat program itu mungkin Sumatera Utara tidak ada yang membuat. Iya betul. Karena beberapa kabupaten belajar ke saya, bupatinya mengirim utusan kepada saya, bupati kabupaten lain. Kenapa kabupaten Labuan Batu bisa membuat betul. seperti itu? Anggaran kita kan terbatas. Iya Pak. Waktu saya kelola itu sekitar 700 miliar. Hari ini 1,5 miliar, triliun, hampir 2 kali. Iya, adik saya kemarin dapat 5 juta. 5 juta, Iya. ya kan?
Padahal di saat diberikan 5 juta, itu kan antara 5 sampai 7 juta ya. Iya. Uang kuliah itu 1 juta per tahun. Berarti mahasiswa bisa menyimpan 6 juta di Iya, betul. tabungannya atau di kosnya. Kemudian kalau dia 5 juta, 1 juta uang kuliah 1 tahun. Hari ini yang paling murah uang kuliah di Indonesia kan 5 juta. Iya. Kalau saya kasih 5 juta hari ini kepada mahasiswa, nggak ada arti apa-apa. Bukan beasiswa namanya itu. Iya. Maka saya cek paling murah 10 juta. Kalau di Pulau Jawa pasti lebih tinggi biayanya. Ya. Iya, betul Pak. Kalau nanti ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu yang canggih, misalnya kapal selam, Iya. oke, saya kasih bonus. Iya. Nuklir. Nuklir, saya kasih bonus. Bukan untuk Labuan Batu, mana mungkin kita punya nuklir Labuan Batu, Iya, betul. nah, ya kan? Tapi kan itu Republik Indonesia, Iya. ya kan? Nah, lanjut sedikit ya Pak, masalah dulu kan di zaman Bapak juga kita ada Bapak buat ini seperti Norer guru mengaji, mabuk masjid, itu akan dibuat lagi. Ya, betul ya Pak Idilnya. Ya, kita buat lagi justru makan akan ditambah. Kesepakatan kami Iya, berdua dengan calon wakil bupati ini harus kami perjuangkan. Iya betul. Karena apapun program ini kan ini akan melibatkan DPRD sebagai pemegang pengawasan, Iya. pengawasan keuangan, pengawasan kebijakan itu di DPRD. Kami akan perjuangkan karena sudah penanganan uang. Iya, karena itu terbantu juga. Contoh yang paling sederhana. Tadi kita bilang pendidikan umum akan maju, pendidikan moral akan maju melalui agama. Iya betul. Supaya jangan ada yang culas, jangan ada yang bodoh, dan segala macam. Hari ini siapa yang membangunkan kita jam 5 pagi? Karbon ya. Marbon. Rata-rata kita bangun ini jam 5 pagi dibangunkan oleh azan. Iya. Nah, siapa yang azan? Bukan tape yang azan, Iya. itu manusia langsung. Iya. Betul. Rata-rata hasil penelitian saya ke bawah, mereka ini adalah orang yang ikhlas. Iya betul. Ikhlas kerja. Saya terbangun pagi hari gara-gara azan atau mengaji. Iya. Saya terbangun. Dan itu saya perkirakan menjadi prioritas saya untuk mendapat honorarium dari bupati ke bupati. Di luar Labuan Batu Ngaji ya. Iya. Labuan Batu Ngaji itu pasti harus jalan lagi lah. Iya Labuan Batu. Ada 464 masjid di Labuan Batu. Iya. Saya tanya kepada pendeta, ada 176 gereja di Labuan Batu. Bagaimana dengan program sekolah minggu, bagaimana Labuan Batu mengaji? Iya. Sudah tidak berjalan secara bukan apa-apa, bukan untuk tidur. Untuk anak kemana kan? Dia punya ilmu disiapkan oleh pemerintah, dia punya ilmu agama seimbang ilmu. Artinya dia bisa berlayar dengan kompas. Orang yang punya ilmu, dia bisa berlayar kemana-mana. Tapi kalau tidak punya ilmu agama, dia tidak punya kompas. Nah, inilah yang kita buat. Kalau kita sekarang sudah umur sekian, nah, Iya. sudah tahu kita mana baik, mana benar, mana salah, gitu ya kan? Sudah. Ya, gitu. Udah legend. 37 tahun jadi dokter. 37 tahun menghadapi berbagai macam bentuk dan sifat pasien. Iya. Mulai dari yang masam, mulai dari yang Iya. drama. Ada yang marah tapi karena tidak mengerti, Iya. ya kan? Emak. Nah, sedikit ini untuk dari Bapak Idlin. Ini kan Bapak Idlin ini basicnya seorang pengusaha. Kira-kira untuk pemuda-pemuda milenial seperti kami yang sedang mau berkembang, seperti kami membuat komunitas, ada komunitas namanya YouTube Labuan Batu. Kami kan mewadahi para generasi-generasi muda yang ingin berkarya di bidang itu. Nah, kira-kira ada nggak dukungan sedikit ataupun program dari orang Bapak yang bisa menunjang kreativitas kami nih atau membantu mewadahi gitu Pak biar semakin berkembang lagi gitu. Saya pikir kalau nanti kita berdua sebagai Bupati Labuan Batu, mengapa tidak ya? Iya betul. Semua program Labuan Batu itu akan dimasukkan dalam satu YouTube khusus untuk Labuan Batu. Artinya YouTube Labuan Batu membangun atau membangun Labuan Batu. Jadi semua orang akan tahu bagaimana perkembangan Labuan Batu dengan program YouTube sendiri. Jadi kita buat channel. Mantap Bapak. Itu kami Bukan apa-apa, mendukung itu Pak. lapangan kerja Ya.
dengan perubahan teknologi, Iya, betul. dengan segala macam dampak dari perubahan teknologi, kita tidak bisa lagi mengandalkan fisik. Iya, fisik, betul. Persiapan untuk ini adalah pemuda yang kita siapkan. Tentu ada balai latihan kerja. Saya sudah rancang untuk balai latihan kerja. Bukan latihan kerja membuat bubut, Udah konvensional ya Pak ya? udah teknologi yang kita rawat. Iya, betul Pak. Hari ini lapangan kerja adalah sesuatu yang Iya, betul. pegawai negeri tidak menjadi harapan sekarang. Iya. Dengan jumlah makin lama makin dibatasi dengan luas ini. Apalagi kan Pak, pemuda milenial sekarang kan rata-rata hampir 90% menggunakan smartphone. Kenapa tidak dipergunakan? Bisa juga kan Pak, dengan mereka bisa berkarya di YouTube ini, menggunakan smartphone mereka sendiri, bisa mengurangi tingkat kriminalitas, pengangguran juga. Seandainya mereka bisa diwadahi, bisa diberi edukasi gimana sih membuat YouTube yang bisa menghasilkan uang, gitu kan Pak. Karena hampir semuanya kita, siapapun bahkan anak SD pun sudah memegang smartphone. Kenapa nggak kita pergunakan smartphone kita ini untuk jalan kebaikan yang Pak? Mungkin dari Bapak nanti, Bapak berdua, mudah-mudahan apabila terpilih, kami minta agar diperhatikan komunitas YouTube seperti kami ini. Betul. Salah satu ide saya, setiap kecamatan ada spot. Ya. Spot wifi gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi everyone bisa datang ke situ. Iya. Seandainya memiliki kuota yang sudah habis punya dia, tentu kita maklum. Tapi dia perlu berkomunikasi sama kawan-kawan. Iya. Kita buat spot. Iya. Spot di mana dia bisa menggunakan wifi yang dibayar oleh pemerintah. Iya. Itu cita-cita saya. Karena teknologi ini cepat. Iya, betul Pak. Kalau kita juga beli kuota ya,